Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Seperti yang Anda lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita hot lagi. Seperti yang Anda tahu, beberapa hari yang lalu saya mengupload kesaksian, pertobatan, dan permintaan maaf Francisca Bebek Cerdas, bekas Diamond VTube yang sudah tobat. Oke? Nah, video itu mengundang respon para cecunguk gitu, cecunguk VTube yang masing setia gitu ya. Oh, ada tuh beberapa channel membuat konten gitu ya, seakan-akan bilang kesaksian Francisca palsu gitu ya. Dan yang paling Francisca marah yang disebut si Ferry Kunyuk katanya itu dianggap oleh Francisca seperti kacungnya Yunita gitu ya. Seakan-akan dia kacungnya Yunita yang disuruh oleh Yunita untuk memojokkan Francisca dengan alasan Francisca ini membuat pengakuan palsu. Nah, kita lihat di sini nih. Ini di kontennya si Ferry Kunyuk nih, katanya Yunita. Dia kirim, kata Yunita, kata Francisca. Kok terbalik? Ini kalau kita baca ya. Di sini dengan marahnya Francisca berkata, percuma klarifikasi hanya untuk membela diri dan menjaga nama baik gitu ya. Kalau berani buktikan omongan saya itu yang katanya fitnah. Ayo ketemu langsung dengan saya, berani nggak dia? Kira-kira dia bicara di tempatnya Ferry Kunyuk begitu ya. Kalau cuman ngomong satu kata fitnah mah gampang katanya ya. Tapi buktikan omongan saya. Buka akun suaminya dan anaknya itu. Akun nama KTP siapa? Saya benari katakan itu diamond palsu. Maksudnya dia bilang saya tidak bohong gitu ya. Karena saya dengar sendiri dari mulut dia sendiri. Jangan menolak, lupalah katanya. Dan membalikan fakta. Jangan cuman beraninya titip konten ke kreator sampah. Dulu bagaimana dia fitnah saya di channelnya Ferry Kunyuk dan Ustadz Ponsi Edan. Cuman mengarang cerita tentang saya, sok tahu katanya. Saya nggak marah dan nggak klarifikasi membela diri, tunggu saatnya saja, pasti kebusukan dia terbongkar. Kalau berani, ayo ketemu sama saya, bongkar-bongkaran biar publik dan media tahu maksudnya gitu. Yang ini terpotong. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini di kontennya Ferry Kunyuk nih yang make video saya nih. Ya nggak apa-apa lah, biar saya tambah ngetop ya. Di sini si Roni Kurniawan. Roni Kurniawan ini downline-nya Francisca. Seakan-akan dia ikut menjelek-jelekan Francisca. Fakta, tanda tanyanya banyak. Anda menganjurkan saya untuk mega kopi. Apanya yang fakta? Seakan-akan dia menuduh Francisca justru suruh Roni Kurniawan mega kopi. Ya kan? Lucu nih ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat jawabannya Francisca. Francisca langsung menghubungi Roni Kurniawan. Dia tanya, "Selamat malam Pak Roni. Ini Anda ya yang komen di sini?" Langsung berani yang namanya Francisca ini. "Coba buktikan mana saya nyuruh Anda mega kopi." Malah saya bilang ke Anda untuk downline-nya yang tidak mampu jangan mega kopi. Tunggu VTube on saja, nanti mega kopi. Sementara apa ini saya nggak ngerti, logging migrasi aja yang gratis. Bahkan saya masih ada percakapan di grup untuk tidak menyarankan tim saya mega kopi. Dan saya kena tegur Pak Fernando tidak boleh bicara seperti itu di grup. Ayo lo, diem dah yang namanya Roni ini, ya kan? Fitnah berarti ini. Nah, kita lihat nih buktinya di grup V Plus Militan. Di grup V Plus Militan, di situ ada yang dikotakin merah, itu dari Francisca. Di sini Francisca bilang, sengaja di tim saya masih saya pending, nggak MC mega kopi, sebelum VTube on. Saya bukan orang yang hanya mikirin keuntungan sendiri. Nggak tega nyuruh member mega kopi sedangkan mereka teriak untuk uang dapur nunggu mau jual VIP, karena sebagian modalnya masih di VTube. Kalau Anda lihat di bagian bawahnya ada tulisan Anda tidak dapat mengirim pesan ke grup ini karena Anda bukan lagi peserta. Dia ditendang. Nah, ini maksudnya si Francisca, ini loh buktinya kepada Roni. Dia
yang nganjurkan untuk timnya tidak mega copy, sehingga dia ditendang. Tapi yang namanya Pak Roni tadi memfitnah Yunita, seakan-akan dia disuruh sama Yunita untuk mega copy. Jahat juga ya Roni ya, jahat dia. Nah di sini kita lihat jawaban yang namanya Fernando, suaminya Yunita, merespon si Anda itu Francisca. Anda masing baca ya, sengaja di tim saya masing saya pending, nggak mega copy sebelum VTube on. Saya bukan orang yang hanya mikirin keuntungan sendiri. Kemudian dijawab sama Pak Fernando, ini prinsipnya ada yang benar, ada yang belum benar. Misalnya kalau semua pemikirannya sama, maka VTube tidak ada keluar izin sampai kiamat. Jadi, Fernando ini mencoba membohongi semua orang, harus ikut mega copy baru VTube on. Kan ini bikin-bikinan sendiri. Cipua kan? Ini Anda baca sendiri dah ya. Syarat VTube jalan kan harus V+ jalan. Ingat bukan? Kata siapa? Kata SWI? Enggak kan, katanya Fernando. Ya, sama cecunguk-cecunguk yang lain. Jadi ini bukan soal kepentingan diri sendiri, tapi soal kita diperhadapkan pada sikon di mana kita nggak bisa menolak walau sakit, karena ini regulasi pemerintah. Jadi seakan-akan pemerintah yang suruh VTube mesti V+ harus jalan dulu baru VTube jalan. Ini kan jual-jual nama pemerintah. Opini ini sebaiknya langsung ke saya aja Bu, maksudnya jangan taruh di grup. Marah Fernando, di kick yang namanya Francisca. Sudah mulai ngerti sekarang permainannya? Ya kan? Jadi siapa yang jahat? Nah kemudian ada downline-nya Francisca namanya Pak Yaman ya. Di sini yang di kotak putih itu agak kecil ya. Tapi saya bacakan saja ya. Intinya dia ditagih oleh debt collector. Kalau nggak bayar akan dibunuh mati. Nah di sini dia mengadu kepada Francisca yang leadernya. Dia bilang, saya sudah mulai tidak aman Bu, kalau VTube belum juga buka, bisa dibunuh maksudnya. Ya Pak, saya juga ikut prihatin katanya. Saya nggak aktif lagi di grup Bu, saya sudah keluar semuanya. Terus Francisca bilang, kan Bapak sudah saya ingatkan. Iya kan? Maksudnya Francisca sudah sebelumnya memperingatkan ini untuk ini udahlah, VTube itu bohong, kira-kira begitu. Kan udah saya ingatkan gitu kan, Bapak masih percaya aja, kira-kira gitu. Nah, kemudian Pak Yarman menegaskan, orang yang mengancam saya ini tidak main-main Bu. Kalau umur saya pendek Bu, saya minta maaf sebanyaknya. Ya kan, kalau saya ada kesalahan karena saya tidak mendengarkan nasihat Ibu. Mohon banyak sebanyak-banyaknya dari Yarman. Artinya betul, dia mengakui Francisca udah pernah mengingatkan dia, tapi dia tidak mendengarkan nasihatnya Francisca. Kemudian Francisca bilang, tenang Pak, jangan kecil hati dan jangan takut karena umur manusia ada di tangan Tuhan. Masih ada solusi untuk bisa keluar dari masalah. Kemudian, Francisca menawarkan bantuan. Silakan suruh hubungin saya, orang yang ngancam Bapak itu. Coba saya bicara dan berdamai. Saya akan ceritakan kronologinya proses pengurusan izin VTube. Jadi, Francisca masih mau menolong Yarman, tidak lepas tangan. Suruh hubungin saya, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini contoh yang patut diacungin jempol. Leader yang bertanggung jawab. Meskipun Pak Yarman itu ngutangkan urusan dia. Oke? Nah, kemudian Ferry Kunyuk katanya punya voice note nih dari Yunita. Nanti saya buka kamu. Francisca ketawa dengar ancaman Ferry Kunyuk. Siapa sih Ferry Kunyuk tuh? Suruhan Yunita. Suruh Yunita bikin konten lah. Jangan suruh Ferry Kunyuk katanya. Terus dia terangkan saya, ini loh Pak. Ini dia kasih gambarnya ya. Ada percakapan dia dengan Yunita. Ya itu tanggal berapa itu? Tanggal 8 Maret. Udah lama juga ya 2021. Francisca menanya kepada Ibu Yunita, Bu masih punya stok ini lagi nggak? Itu penutup mata, buat masas pijat mata. Itu apa? Vingo, maksudnya itu beli dari Vingo. Oh iya, ternyata Yunita ikut Vingo juga yang tutup. Ya, kalau ada tak beli Bu, mau dibeli sama Francisca. Numpuk soalnya nanti tak buka-buka, kira-kira gitu. Nanti mau dicari gitu. Padahal di sini ya Francisca mau beli, tapi terakhir Francisca juga cerita, akhirnya dia dikasih gratis gitu. Nah di situ dia bercanda lah sama siapa namanya Yunita. Ya lumayan Bu, kan buat dijual-jualin, buat nambah-nambahin beli beras sambil nyindir sebenarnya gitu. Iyalah. Orang dia orang kaya kok. Ntar saya kasih lihat dah koleksi mobil antiknya ya. Tapi dia kan namanya ini, ya udah Bu lumayan nih, kalau ada ini ada yang mau beli nih, tak mau jual. Kira-kira begitulah. Ada videonya tapi
panjang lah, nggak kelar-kelar nanti video saya. Nah, kemudian Yunita melalui mulutnya Ferry Kunyuk, katanya Francisca, bilang, alah, sombong itu Yunita, ketemu saya cuma maunya foto-foto aja. Nah, dibantai nih sama Francisca. Dia bilang, ada baca sini. Dulu pas di Bali, kami sering ngobrol di apartemen saya, apartemennya Francisca. Sampai tengah malam jam 2, nggak terasa waktu, dia bilang ya. Masih ingat masa-masa itu, dan kalau dilihat hubungan saya sekarang gara-gara VTube yang rusak. Ya kan, sangat disayangkan. Mengapa mereka sangat membela aplikasi ilegal yang sudah diblokir pemerintah. Nah itu fotonya Francisca yang sebelah kanan besar, yang 2 di belakang itu Yunita dan Fernando Lassa di apartemennya Francisca di Bali. Oke. Ya. Kemudian ada lagi lah. Francisca kirimin saya video-video saya, videonya dia dengan Yunita. Ya, yang ini saya putarkan lah ya supaya jangan dibilang saya bohong. Mari kita lihat videonya. Ini menarik sih ya. Video keakraban yang namanya Francisca dengan Yunita. Nah, Anda lihat kan videonya, mereka sebenarnya bersahabat dekat lah. Kemudian Anda bisa lihat juga ini fotonya waktu mereka masih akrab, ya kan? Ini di apartemennya, ya, apartemennya Francisca dan suaminya, Yunita dan suaminya. Jadi bukan sekedar foto-foto, ini pada saat mereka akrab. Iya, sering mereka jalan bareng. Nah, ini yang saya mau memperlihatkan. Francisca dan suaminya berbisnis mobil antik. Dia cari-cari mobil antik, dicat ulang, dijual. Nah, ini fotonya Francisca di depan sebuah mobil antik di rumahnya, ya, di depan garasinya itu. Di sebelahnya ada mobil hijau, mobil antik juga itu, ya. Nah, ini suaminya, Yosi, ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada sebuah video menarik ya yang menggambarkan bisnisnya Francisca dan suaminya Yosi. Kita lihat. Oke, tadi Anda lihat ya, Francisca dan suaminya ya di garasi mobil antiknya. Dan kita lihat lagi nih ada mobil yang mahal nih, yang katanya dia sudah tawarkan 1,2 miliar karena ini mobil lama sekali ya, tapi sudah ditawar 950-an juta belum dilepas sama dia. Kita lihat mobilnya nih, antik. Ini ya, dot screen. Ini mobilnya. Nah, panjang sekali. Ini juga dicat. Panjang. Oke, Anda udah lihat kan? Nah, ada lagi nih yang mobil yang antiknya lagi nih. Nah, mobil yang merah ini itu harganya 250 jutaan. Kemudian ini contoh mobil yang only one in Indonesia ya, yang sedang mau diperbaiki. Kita lihat.
antik nih. Wih, nemu harta karun. Wih, kabriolet asli 2 pintu. Ces gripes. Nah, ini kabrioletnya. Only one Indonesia. Oke, itu mobil yang the only one di Indonesia yang dia sebut harta karun. Kemudian ini Mercy kuno juga. Spider 850 cc Ford Deluxe. Galaxy. Woi. Bel Air. Mercy lagi. Nah, koleksi mobilnya Francisca dan Yosi ini kira-kira total ada 15 katanya, ya kan? Sebagai informasi, pemain mobil antik seperti ini bukan pemain kemarin sore, ya. Jadi kalau ada yang misalnya mencoba memfitnah mereka, itu kan hasil dari VTube, ya nggak mungkin lah, VTube baru berapa bulan orang main begini. Koleksi Anda lihat yang di gudangnya itu ada yang masih kotor, yang belum dibersihkan, yang belum dicat, ada yang sudah dicat, yang siap dijual gitu ya. Itu bukan mainan anak kemarin beberapa bulan gitu, ini sudah bertahun-tahun bisnisnya mereka. Jadi sebelum dia sentuh VTube itu mereka memang sudah punya bisnis bagus itu. Ya tadi kan mobil ada yang sampai 1,2 miliar mobil antiknya yang mau dijual. Nah ini contoh satu video terakhir mobil Mercy yang sudah laku ditawar orang gitu ya. Orangnya ngambil menggunakan mobil derek gitu ya. Nah kita lihat nih. Oke, nah itulah sekelumit dari klarifikasi tambahan dari Francisca yang dituduh memfitnah Yunita Atmojo, dan juga pembeberan Francisca lebih jauh mengenai bisnis yang sudah ditekuninya bersama suaminya jauh sebelum dia menyentuh VTube, dan pertanggungan jawabannya kepada mantan bawahannya yang diteror oleh debt collector. Dan juga dia menegur yang orang tadi, Roni kalau nggak salah namanya, yang memfitnah dia seakan-akan Yunita ikut mempromosikan Mega Kopi, padahal Yunita menolak untuk menawarkan Mega Kopi ke downline-nya. Oke, jadi Anda tahu kan ya, jadi sekarang siapa yang fitnah gitu ya. Maka pesannya Francisca kepada Ferry Kunyuk, seorang pendeta, sebenarnya baru tahu saya seorang pendeta gitu ya, yang narik Grab gitu katanya. Ya saya nggak tahu nih informasi dari Francisca. Pak tolong tanyain itu gara-gara VTube tutup cicilan Grabnya masih lancar nggak? Kalau masih tersendat ntar saya lunasin katanya. Tuh Ferry Kunyuk. Kamu pilih siapa? Pilih Yunita untuk ngelunasin cicilan mobil Grab kamu, atau pilih ini Francisca? Ya, dua-duanya cewek nih. Saya rasa Yunita bisa tuh lunasin Anda punya mobil cicilan, ya kan, karena VTube mati. Yunita juga bilang tuh, kalau mau saya lunasin juga bisa Pak, bilangin, ntar saya lunasin lah tuh, jangan banyak cincong gitu. Ya ini katanya Francisca, saya cuma nyampaikan. Ya lucu aja gitu ya, orang yang ada kepentingan malah marah-marah gitu sama si Francisca gitu.
Ferry Kunyuk ini gitu. Mau yang marah kan Yunita, langsung lah bikin konten, titip ke Ferry Kunyuk, biar Ferry Kunyuk yang upload, bukan Ferry Kunyuk yang marah-marah sama Francisca, kan lucu ya. Jadi demikian saja video saya kali ini. Inilah hotnya, ya kan? Semoga Anda tercerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.